Jadi jalan bos angkat tangan sambil bos apa di darah putih. Saat itu Rim berjalan bersama seorang ibu. Ibu itu gimana mengangkat tangan? Dia sedang bawa bayi berjalan. Bayinya nangis. Entah nangis karena kelaparan, atau kehausan, atau kelelahan. Menangis. Merasa terganggu dengan suara tangisan bayi itu. Cok. Seorang metro menembak bayi itu. Astagfirullah. Jatuh bayi itu. Dan si ibu ini dilarang untuk mengumumnya. Ibu ini terpaksa terus berjalan, menangis dalam diam, mendengarkan jatuhan anak sendiri. Rim Abdul Alim, mahasiswi ini setelah menulis dalam story-nya itu viral, beberapa hari kemudian dia juga mati terbunuh syahid dalam sangat udara. Mereka mengklaim bahwa selatan adalah wilayah yang aman. Iya, saya tinggal di selatan sejak hari ke-10, sejak hari ke-9. Itu bombardir sana sini. Total kerabat dekatnya Neng Jinan ini 16 yang sudah meninggal. Semua di wilayah selatan. Banyak orang-orang utara yang sudah berjalan jauh-jauh puluhan kilometer, kakek-kakek, nenek-nenek, jalan kaki puluhan kilometer, nggak ada minum, nggak ada makan, sampai utara, sampai selatan, dibom juga. Ya Allah. Pembantaian ini disiarkan secara langsung di depan mata kita semua, tanpa bisa mengatakan terus sekali. Yang saya sayangkan, dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi duka, dalam kondisi kesedihan, ada suara-suara yang malah menjelek-jelekan Palestina. Sedih saya. Di mana nurani mereka ini? Orang-orang Eropa aja yang non-Muslim, mereka bertrik-trik, berpanas-panasan untuk menekan pemerintahan mereka agar menekan Israel nanti. Ada orang Islam, umat Muslim, bicara di depan masyarakat banyak, menyalahkan para pejuang, menuduh yang macam-macam. Ada yang mengatakan pejuang ini nggak tahu, nggak punya taktik, harusnya kosongkan dulu itu Gaza itu, baru perang. Oh, keren banget nih taktik ini. Kosongkan kemana? Kemana? Gaza ini diblokade sejak 2006. Mereka tak bisa keluar. Di laut itu mereka dibatasi cuma 3 mil. Ada banyak nelayan berusaha melaut lewat 3 mil dikit, tembak. Di perbatasan ditutup. Bandara dihancurkan tahun 2001. Gaza ada bandara, namanya bandara Gaza International Airport, dibangun oleh Yasser Arafat. Dibom tahun 2001. Mereka sudah di dalam penjara. Nah, bertahun-tahun mereka diblokade, dibunuh secara perlahan. Krisis air bersih, krisis listrik, krisis ekonomi. Dunia dia membungkam. Giliran mereka membalas, bersuara dia. Tuh kan? Ini taruh di sini. Astagfirullahaladzim. Kak, ibu, para pejuang Gaza ini bukan orang bodoh. Mereka ahli strategi. Mereka para pejuang yang tidak pernah melangkah satu langkah pun kecuali mereka menggunakan prinsip Al-Quran. Mereka punya ulama-ulama mereka, memberikan instruksi pada mereka. Setiap perhitungan mereka itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tidak sembarangan. Mereka orang-orang yang punya visioner, panjang pandangan yang jauh ke depan. Dan kalau Gaza ini tidak pernah menyalahkan para pejuang. Mereka yang berteriak kehilangan anaknya, kehilangan istrinya, kehilangan ibunya, tidak pernah mereka menyalahkan ini gara-gara pejuang. Tidak pernah. Kita kok malah menyalahkan pejuang. Seorang nenek ditanya oleh wartawan hari-hari ini, Nek, gimana Nek? Mau pesan apa untuk para pejuang di sana? Sementara kita sudah hancur babak belur segini, banyak yang mati. Apa yang itu bilang? Demi Allah, kalau semua Gaza terbunuh dan tinggal satu orang yang masih hidup, lanjutkan perjuangan kalian. Itu mereka. Para pejuang Gaza ini, saya tidak nyebut Hamas. Karena yang berperang di situ bukan cuma Hamas. Cuma kalau kita kurang literasi, media-media kita kurang
literasi. Jadi menyempitkan perang ini antara Hamas dan Israel, bukan. Di Gaza ini Hamas itu partai politik, sama kayak partai politik kita. Cuma partai politik di Gaza itu punya sayap militer, sama seperti kita ketika masa-masa kemerdekaan 1945. Setiap partai punya sayap militer kan? NU dulu punya sayap militer nggak? Muhammadiyah punya nggak? PSIS punya nggak? Sama. Ormas, Orpol di Gaza juga sama, mereka punya sayap militer. Di Gaza, partai politik itu ada Hamas, Fatah, ya, ada ormas, organisasi namanya Jihad Islami. Jadi ada Orpol, ada ormas, ada juga partai namanya Demokrat Palestina. Setiap partai ini punya sayap militer. Sayap militer gerakan Hamas namanya Brigade Izzuddin Al-Qassam. Sayap militer gerakan Fatah namanya Brigade Syuhada Al-Aqsa. Sayap militer gerakan Jihad Islami namanya Brigade Al-Quds. Dan semua sayap militer ini itu bisa berpadu, ikut melakukan serangan balasan di Gaza. Jadi kita jangan salah paham. Kita sebutnya apa? Para pejuang Gaza. Jangan menyempitkan perjuangan ini. Nah, para pejuang Gaza ini ketika mereka melakukan serangan 7 Oktober, ribuan roket mereka kirimkan. Itu bukan tanda perlindungan. Mereka tahu, Pak. Mereka tahu dengan serangan itu akan ada serangan balasan yang sangat dahsyat. Akan ada ribuan mata-mata Gaza yang tertutup meninggal. Tapi mereka juga tahu akan ada lebih banyak mata-mata terbuka di luar sana. Takbir. Mereka tahu ketika mereka melancarkan serangan itu akan ada banyak nyawa-nyawa yang mati di Gaza, ribuan. Tapi mereka juga tahu akan ada jutaan miliaran jiwa-jiwa yang terbangun di luar sana. Tapi kalau nggak begini kita nggak akan bangun, betul nggak? Kita akan terus tidur, kita akan terus rebahan, kita akan lupa itu Palestina. Jadi mereka itu sedang bangunkan kita. Hanya harganya adalah nyawa anak-anak mereka, nyawa istri mereka, nyawa mereka sendiri, untuk membangunkan kita semua. Ternyata yang terbangun bukan cuma umat Islam, yang terbangun adalah seluruh masyarakat dunia, baik muslim maupun non muslim. Maka Pak, Ibu tolong jangan biarkan pengorbanan mereka ini sia-sia. Setelah kita terbangun dari tidur sekian lama, jangan tidur lagi. Setelah kita bangkit, jangan bertahan lagi. Persiapkan dari sekarang semua yang kita bisa, kemampuan kita, skill kita, berikan terbaik